Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung kembali di pembelajaran online. Kali ini yang akan dibahas adalah basic dari pemrogramannya itu ya. Jadi masih berkaitan dengan game, tapi lebih ke level programmingnya ya. Nah, pada programming ini saya tidak menggunakan Unity, saya hanya menggunakan full dari Visual Studio ya. Ya, ikuti terus episode-episodenya dengan melakukan subscribe pada channel ini. Nah, adapun capaian pembelajaran untuk chapter 2 ini adalah sebagai berikut. Pertama, mampu mempelajari teknik dasar dalam pemrograman. Yang kedua, mampu mempelajari pemrograman berorientasi objek. Dan yang ketiga, mampu menggunakan pemrograman berorientasi objek ke dalam pembuatan game. Langsung saja masuk ke episode yang pertama, variabel. Briefing untuk variabel ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perencanaan program simulasi. Jadi nanti berupa simulasi ya. Saya akan membuat sebuah program. Program itu simulasi dari game yang nantinya akan dikembangkan selanjutnya. Lalu yang kedua, untuk project di Visual Studio-nya nanti saya akan menggunakan dari MAUI ya. MAUI project apa itu nanti bisa dicek ya. Yang ketiga adalah perencanaan dan perhitungan manual. Jadi dihitung dulu manualnya, baru dibuat ke dalam program ya. Yang keempat adalah penjelasan variabel, tipe data, dan konstanta. Serta yang terakhir adalah casting eksplisit dan implisit. Saya akan mengawalinya dengan membuat project baru ya. Saya menggunakan Visual Studio 2022 Community Edition. Bisa di-download secara gratis di situs resminya ya. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan yang bisa digunakan ya. Saya akan menggunakan yang bahasa C# ya untuk platformnya, saya menggunakan yang Windows. Lalu untuk project tipenya, di sini saya menggunakan desktop. Ada banyak pilihan sebenarnya ya. Nah, cuma di sini saya menggunakan yang desktop aja dulu ya. Karena saya akan membuat simulasi. Nah, untuk desktopnya sendiri ada beberapa pilihan ya. Dia bisa menggunakan WPF ya, WPF Windows Presentation Foundation atau menggunakan Windows Classic. Tapi kalau Windows Classic ini kalau dari deskripsinya itu bisa digunakan untuk Windows XP sampai dengan Windows 7 ya. Nah, untuk yang Windows 8 sampai ke Windows 10 itu biasanya menggunakan yang WPF, yang Windows Presentation Foundation ini. Nah, untuk yang terbaru itu bisa menggunakan MAUI ya, MAUI. Sedangkan MAUI sendiri itu dibuat untuk cross platform ya. Jadi dia bisa digunakan di berbagai macam ya. Android, iOS, Mac Catalyst ya, sampai ke Windows itu sendiri itu bisa digunakan. Pastikan MAUI diinstal ya waktu proses awalnya, atau kalaupun tidak bisa dibuka kembali installernya untuk diaktifkan ya. Ukurannya memang besar ya, sekitar 12 GB, karena dia cross platform itu artinya ya dia juga bisa berjalan di platform lainnya ya. Bisa menggunakan Android, ya menggunakan iOS. Nah, untuk Android sendiri kan SDK-nya juga besar ya, makanya membutuhkan space yang lebih. Saya akan memberikan nama di projectnya ini ya, lalu lokasinya sudah saya setting semua. Untuk yang lokasi tetap di GitHub, saya tinggal memberikan nama saja. Karena project gamenya menggunakan nama Chronicles of Prototype, jadi di sini saya kasih nama ya, saya akan kasih nama Prototype Simulator. Lalu saya next, langsung di create aja ya. Nah, ini tampilan awalnya ya. Tampilan awalnya ada overview, connected service ya.
Terus saya langsung coba jalankan ya di menggunakan Windows Machine. Di sini ada beberapa pilihan yang mungkin bisa dipilih ya. Bisa menggunakan iOS Simulator, Local Device, atau Android Emulator ya. Atau langsung dicolokkan ke Android juga bisa ya. Aktifkan untuk mode pengembangnya ya, developer mode. Ya ini bisa langsung saya play ya. Nah ini ya setelah di play, tampil ya jendelanya kayak gini. Ini MAUI ya. Saya dikasih sebuah logo robot ya. Lalu label Hello World standar pemrograman. Welcome to Net Multi Platform Application UI ya. Panjangan dari MAUI ya. Nah ini tombolnya saya coba pencet. Ada ya nih yang jalan 1, 2, 3. Baik, sekarang saya stop kembali. Nah, saya akan bedah dulu ya. Tampilannya yang tadi itu yang mana ya? Di sini ada beberapa folder ya, ada properti, lalu ada platform. Yang Windows tuh kayak gini berarti ya, manifest app XML ya. Lalu ada resource untuk font ya, font yang digunakan, untuk image yang digunakan ini yang robot yang tadi ya. Lalu ada 3 buah XAML ya. Coba saya buka dulu. Nah, ini bahasa XAML. Basicnya dari XML ya, basicnya. Cuman direnovasi kayak di remake kembali ya menjadi XAML. Kalau di Android namanya AXML ya, agak mirip-mirip. Tulisannya menggunakan tag, ini namanya tag ya. Lalu kalau saya bedah lagi, bongkar lagi ya, di dalamnya ini ada .cs ya. .cs-nya adalah kalau di Unity ya, CS ini sisap ya. Lalu di dalamnya lagi ada logo warna kuning, app. Coba nih saya klik ya. Nah, bentukannya seperti ini. Logo kuning ini dimaksud adalah nama kelas ya, app. Nama kelas itu bentuknya kayak gini. Mungkin nanti ada beberapa logo yang bisa diperhatikan ya. Terus ini ada dia memanggil ini yang namanya ada sebuah function ya. Sebuah function. Lalu ada main page sama dengan app cell. Oke, saya coba lihat apa itu app cell. Tinggal klik aja di sini tekan F12. Nah, ini app cell. Coba lihat XML-nya ya ada di sini. Nah, ini XML-nya. Nah, di sini ada cell content ya, cell content, title home. Nah, tadi pas tampilannya ada home-nya ya. Nanti mungkin bisa dilihat lagi ya. Coba saya play lagi. Nah, ini ya, ada home ya. Setelah dijalankan tadi ada home. Ini sesuai ya, sesuai dengan title yang ada di sini. Jadi kalau mau dirubah tinggal dirubah aja ya. Lalu ada datanya main page. Main page ya ini, rutenya ya. Rutenya dia menuju ke halaman main page. Nah, ini ya halamannya. Nah, di sini dia. Letak dari susunan yang tadi ya, gambar Hello World gitu kan, welcome-nya ada di sini. Lalu buttonnya, ini ada button. Nah, mungkin nanti ini akan saya gunakan untuk tampilannya ya. Jadi saya tidak menggunakan command prompt. Saya menggunakan graphical user interface bawaan dari MAUI ini ya. Nah, saya langsung saja menuju ke .cs-nya. Ini ada mainpage.cs. Oke, saya hilangkan yang lain ya. Close all but. Ini ya, kecuali yang ini. Ya, semua sudah di close ya. Nah, ini scriptnya ya, scriptnya. Tadi ada counternya ya. Ini saya bersihkan aja. Nah, saya akan memulainya di sini. Oke, kebanyakan pemula yang ingin belajar pemrograman tuh pasti bingung ya. Setelah buka kayak gini, terus saya harus ngapain? Nah, kan gitu ya pertanyaannya ya. Jadi pemrograman itu bisa mudah, bisa menjadi sulit. Kapan dia menjadi sulit? Ketika tidak ada rencana atau planning. Ketika tidak ada planning sedikit pun apa yang hendak akan dibuat.
Nah, itu nanti jadinya sulit. Perlu diperhatikan ya untuk memulai sebuah pemrograman, pastikan ada dulu tema, topik ataupun masalah yang ingin dibahas atau diselesaikan ya. Nah, kali ini saya akan coba membuat simulator ya, simulator dari game yang sudah saya buat menggunakan Unity ya. Karena di game itu kan saya fokus di bagian behavior atau perilaku dari karakter itu ya, baik melakukan movement dan lain-lain ya. Nah, tetapi saya tidak membahas tentang dalemannya ya, daleman lebih dalam lagi tentang game itu. Bagaimana perhitungan levelnya, bagaimana statusnya, bagaimana atribut-atribut yang lainnya, gitu ya. Nah, bagaimana jika saya ingin menerapkan itu dalam game? Nah, sekarang saya akan coba buat simulatornya, sekalian mendalami tentang teknik-teknik pemrograman yang ada ya. Supaya lebih paham lagi ya, saya akan mulai proses perancangannya dulu ya. Perancangannya saya akan menggunakan Excel, karena untuk menyusun data itu sebenarnya enak pakai Excel ya. Nah, maka di kolom pertama saya akan buat dulu levelnya yang diinginkan ya, level 1, 2, dan 3. Seperti itu. Mungkin ini saya tarik dulu ya, biar kelihatan. Saya kasih header ya. Ini saya kasih level. Nah, lalu saya akan mendesain tentang experience-nya. Karena yang mempengaruhi level pasti experience ya. Ini perlu dipikirkan aja bareng-bareng ya. Jadi level itu munculnya dari mana sih gitu ya? Level itu muncul dari poin-poin experience. Dapat dari mana experience itu? Nah, experience didapatkan dari ya macam-macam ya, dari penyelesaian quest, dari mengeliminasi musuh dan lain-lain ya. Nah, maka di sini ada poin experience yang bisa dimasukkan ya. Lalu muncul pertanyaannya ya, berapa nilai experience yang dibutuhkan untuk masing-masing level? Nah, itu ya, itu pertanyaannya. Kalau diperhatikan lagi pada game-game yang sifatnya MMORPG ya, MMORPG itu kalau diperhatikan levelnya kan variasi ya, ada yang sampai mentok 99, ada yang mentok sampai 150, bahkan ada yang sampai 300-an ya. Nah, kalau diperhatikan lagi dari jenjang antara level 1, level 2 sampai ke level 80-an sampai level 90-an itu nilai XP-nya otomatis pasti akan berlipat-lipat, ya kan? Jadi dia membentuk kerucut yang semakin tinggi levelnya, semakin drastis experience yang dibutuhkan, ya kan? Ya, kalau misalnya level 1 itu makanya 1, ya maka di level 2 itu bisa saja melejit sampai ke 20. Bahkan nanti di level 80-nya ini bisa nyampe jutaan ya, jutaan experience. Ini berapa nih ngomong-ngomong? Malah 10 juta ya? Ya, pokoknya seperti itu. Jadi, dia membentuk kerucut ya, ini kerucut. Semakin tinggi levelnya, maka semakin besar experience yang akan dibutuhkan. Nah, dalam pengembangan game, hal ini harus dipikirkan ya, harus dipikirkan. Berapa sih level experience yang dibutuhkan itu untuk nyeting level supaya dia mungkin tidak terlalu sedikit. Kalau experience-nya terlalu sedikit, nanti gamenya cepet banget naik levelnya ya. Kecuali kalau tipe MOBA ya, MOBA. Battle Arena itu kan memang durasinya hanya setengah jam sampai 1 jam permainan ya kan, habis itu selesai. Nah, maka levelnya pun dibatasi ya, rata-rata itu kan sampai 15 ya MOBA itu. 15, ada yang sampai 25 ya. Nah, seperti itu. Jadi levelnya dikit, otomatis experience-nya pun juga jangan terlalu banyak. Ya kali level 1 naik level 2, 20 XP. Begitu nyampe level 25, nyampe berapa? 50 juta XP ya kan, lama selesainya nanti. Lama naik levelnya ya. Belum nyampe level 25, gamenya udah selesai. Nah, maka itu perlu di planning ya, perlu didesain. Atau experience juga terlalu kecil, terlalu sedikit gitu. Baru menit ke 5 main udah level 99, ya kan nggak lucu gitu ya. Maka harus didesain ya. Desain yang paling mudah itu sebenarnya menggunakan konsep deret matematika ya, deret matematika. Deret matematika itu gimana sih? Yang kayak gini. Ini misalnya saya buat sampai 10 dulu ya. Nah, deret matematika itu adalah penambahan ya, penambahan. Saya bisa menggunakan rumus, formula ya, sama dengan
Misalnya ini saya kali dengan 2 contoh ya. Nah ini, terus ini saya tarik, drag. Nah ini namanya deret ya, seperti itu. 2, 4, 6, 8, 10, 8, 12, 14 sampai dengan 20. Ya, ini namanya deret. Deret tidak hanya kali 2, mungkin bisa saya kalikan lagi dengan 2 seperti itu ya. Lalu saya tarik. Nah, ini deretnya begitu kan. Atau bisa saja menggunakan pangkat ya, pangkat. Kalau di Excel pangkat tuh logonya kayak gini ya. Nah, tapi kalau di Visual Studio di Sysap itu ini bukan pangkat ya, ini XOR namanya. XOR. Beda ya, hati-hati. Ada perbedaan simbol. Kalau di Excel ini pangkat. Coba ya, saya tarik. Nah, ini kan meningkat nih, ya kan? 1 menjadi 4, jadi 9, jadi 16 gitu. Jadi 25, lalu jadi 36 gitu ya. Atau mungkin dipangkatkan dengan dirinya lagi ya gitu. Nah, ini deret matematika ya. Oh, jadinya besar kan? Kerucut. Tapi apa iya nyampe level 10 poinnya sebanyak ini kan gitu. Orang umum kan. Berarti poin maksimumnya udah tinggi sekali nih. 10 pangkat 10. Nah, gitu. Nah, ini dari matematika. Nah, ini yang harus di setting ya, yang harus dipikirkan untuk level ke depannya. Berapa jumlah maksimum level yang diinginkan itu harus direncanakan terlebih dahulu. Nah, langsung saja saya akan mendesain sampai dengan 99 ya rencananya ya. Tapi saya coba di angka 10 dulu. Nanti tinggal saya tarik sini sampai dengan level 99. Nah, begini. Oh, satu lagi ya. Ya, dah. Nah, sekarang saya akan menentukan. Kalau ini udah nggak mungkin ya, ini terlalu tinggi ya. Ini kalau saya tarik lagi ke sana, udah terlalu mengerikan ya. Maka saya harus menggunakan pemangkatan yang lain. Pemangkatan itu bisa menghasilkan digit yang signifikan ya. Dalam artian dia langsung membengkak gitu ya. Karena unsur pangkat. Sedangkan tadi yang saya pangkatkan dengan 2 aja itu hasilnya sudah lumayan ya. Tuh, sudah mulai banyak ya. Tapi kerucutnya masih sedikit ya. 5.000 untuk mencapai level 99 cukup 9.800 sudah naik level 99 gitu. Berarti ngetok musuhnya berapa? Kalau sekali ngetok musuh experience cuma dapat 1 di level awalnya yang terasa ya. Level awal terasa lama nanti. Di level akhirnya malah tidak terlalu terasa. Maka pangkat 2 kurang ya. Coba saya naikkan ke pangkat 5. Nah, ini angkanya mulai bagus ya, mulai bagus. Kita lihat lagi level 99-nya butuh berapa. Wow, besar ya. Coba saya ambil number ya, number separator supaya kelihatan ya. Wah, besar ya. Level 99-nya membutuhkan 9 miliar. Waduh. Kalau MMORPG bagus ini. Tapi kalau untuk game-game yang sebentar ya, yang cuma offline sebentar, dirasa ini juga masih terlalu tinggi. Tapi kalau multiplayer bareng-bareng MMO ini cukup ya. Ini bisa dipakai ini. Coba saya turunkan lagi di angka 4. Nah, 4. Oke, nyampe ke level 30 masih masih waras lah ya. 810 experience. Untuk satu musuh misalnya durasi antara 1 sampai dengan 100 experience ya. Level 99-nya berapa? 96 juta. Nah, saya rasa ini pas ya. Saya akan menggunakan pemangkatan 4 ya, deretnya ya. Untuk experience yang akan dibutuhkan. Nah, ini. Nah, lalu apakah ini sudah bisa langsung di script atau di coding ya? Nah, untuk mulai coding, kita pertama harus mengetahui dulu apa sih yang atribut-atribut yang ingin kita pakai ya. Saya sudah dapat level, saya sudah dapat experience. Nah, terus saya definisikan dulu experience dapatnya dari mana, level dapatnya dari mana, itu dulu ya. Level dapatnya dari experience.
experience. Experience itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari ngekill musuh. Maka yang harus diperhatikan untuk membuat sebuah program, ya, program itu butuh 3 elemen. Yang pertama adanya input, lalu yang kedua adanya proses, dan yang ketiga adalah output. Jadi harus ada input, harus ada proses, dan harus ada outputnya. Kalau salah satu nggak ada, nanti nggak bisa dikerjakan. Ya. Nah, inputannya dulu diperhatikan. Inputannya mana? Apakah inputannya level? Apakah level menghasilkan experience? Tidak ya. Justru sebaliknya. Maka inputannya adalah XP ya. Ini udah pasti jadi inputan. Experience menghasilkan apa? Level. Berarti kebalik. Ya kan? Berarti kan kebalik. Ini input, ini output gitu. Nah, maka experience ini harus dimasukkan secara manual sehingga menghasilkan level. Contoh, kalau saya masukkan 300 experience ya, berapa levelnya? Nah, kan begitu harusnya ya. Ya kan? Nah, ini yang bisa digunakan di program. Kalau ini nggak bisa, karena kebalik ya. Tapi dari sini kita bisa tahu, kalau rumus pangkat 4 ini bisa digunakan untuk menghitung level. Nah, maka dari 300 poin yang experience yang diterima, gimana caranya supaya ini bisa dikembalikan menjadi level, gitu ya. Level menjadi experience, tapi yang digunakan di program ternyata experience menjadi level. Sehingga bagaimana cara membalikkan proses pangkat dari 4, ya kan? Nah, kalau dicek di teori matematika ya, matematika itu untuk mengembalikan proses pangkat adalah dengan diakarkan ya. Jadi menggunakan akar 4 ya. Nah, kabar baiknya di Excel itu hanya menggunakan SQRT untuk akar ya, itu pun akar 2. Bagaimana caranya pakai akar 4 dalam Excel ini gitu. Nah, sekali lagi dalam ilmu matematika ternyata akar 4 itu dapat diselesaikan dengan menggunakan pangkat dari 1/, ya. Jadi kalau akar N, ya, akar N, 2 akar N atau 2 akar 4, dapat diselesaikan dengan 2 pangkat 1/4 atau 1/N gitu. Ya, balikinnya seperti itu. Coba ya, saya akan coba. Ini akan saya pangkatkan dengan 1/4. 1/4 itu berapa? 1/4 0,25. Nah, begini ya katanya ya. Coba ini saya jadikan integer dulu ya. Integer. Biar bilangannya bulat ya. Nah, sudah integer. Lalu seperti ini. Nah, sekarang coba kita buktikan apakah bisa ya menggunakan menggunakan pangkat dari 1/4. Ya, ternyata bisa ya. Dia kembali ke bentuk level. Nah, maka dari itu, ini bisa saja langsung nih dimasukkan rumusnya. Yaitu nilai experience dipangkatkan dengan 0,25. Dapat segini ya. Nah, karena ini bilangan float atau double ya, bilangan pecahan, saya jadikan integer dulu biar bilangannya bulat. Nah, benar nggak ini? 300 experience level 4. Lihat di tabelnya. Benar ya, karena untuk nyampe level 5 itu dibutuhkan 600 ya. Jadi kalau mau misalnya level 5, berarti level 5 627 ya. Coba 630 lah ya. Nah, benar ya, dia naik level 5. 96 juta, coba 96 juta. Tadi harusnya udah level 99 atau 98 ya. 96 lebih, berarti 97 juta ya. 3, 1, 2, 3. Nah, benar ya. 97 juta ya. Untuk mencapai level 99. Berarti rumusnya valid ya ini ya. Nah, kalau gitu sekalian aja saya hitung untuk yang next experience-nya ya. Kalau di sini saya kasih berapa tadi? Misalnya 360 ya. 360 ternyata level 4 ya kan. Nah, maka berapa experience lagi yang harus dibutuhkan untuk naik level
5 ya, harusnya di sini tertulis, harusnya di sini tertulis 625 kan begitu. Tuh, kok 25 6? Salah ya, ulang. Nah, ini. Oh, ini rumusnya ya. Berarti paste spesial. Nah, ini yang benar kan kayak gini ya. Jadi XP-nya dapat 360, levelnya jadi level 4. Nah, untuk mendapatkan level selanjutnya harus mengumpulkan 625 ya kan. Tapi kan nggak mungkin manual gini ya. Mana player tahu, kalau kita mungkin tahu ya. Tapi kan kalau pemain kan nggak tahu. Maka di sini harus dikasih rumus lagi nih. Gimana tuh rumusnya tuh? Rumusnya berarti level yang ada ya, lalu saya jumlahkan dengan 1 ya kan, biar dapat level 5. Baru saya pangkatkan lagi dengan berapa? 4 ya. Nah, dapat. Ya kan? Sekarang coba saya uji lagi ya di level 12. Level 12 itu 23.000 lah ya. 23.000. Nah, naik level 12. Next-nya adalah 28561. Benar ya? Nah, jadi kan enak. Sehingga saya sudah mendapatkan 3 buah komponen variabel ya. XP, level, dan next-nya, next experience-nya. Ini biasanya kan dituliskan nanti kan jadinya kayak gini kan. Pakainya apa? Concat ya. Nah, biasanya kan nanti jadinya kayak gini. Nah, biasanya nanti ditulisnya kan kayak gini kalau di game-game tuh. Jadi ada per-pernya ya. Kan biasanya kayak gini. Ya kan? Tinggal level 12 kan dapat segini. Misalnya saya naikin lagi di sini dapat 24.000. Masih level 12 ya harusnya ya. Nah, jadinya kayak gini. Terus kalau saya kasih 30.000, nah levelnya meningkat. Ini juga next-nya juga meningkat. Nah, untuk membuat ini kan berarti saya membutuhkan 2 buah variabel ya kan. XP ya kan, lalu next-nya berapa. Kan begitu. Nah, setelah jelas ini ya, setelah jelas ini, barulah saya bisa masuk ke Visual Studio-nya untuk saya coding, kan begitu. Jadi coding itu butuh ini, coding itu butuh manual ya. Kalau sudah dapat manual, prosesnya mau gimana, itu seharusnya bisa jadi lebih mudah. Kalau proses manual ini dilewatkan, nanti langsung di coding gitu, langsung di program. Nah, biasanya bingungnya nanti di programnya ya. Seperti itu, saya kembali ke Visual Studio. Nah, sekarang di Visual Studio ini saya sudah bisa langsung mengerjakan tadi ya. Nah, pada Visual Studio saya tahu ya untuk prosesnya ada di tombol counter ini ya. Ketika tombol ini saya klik, proses akan dijalankan. Nah, maka saya tinggal buat untuk proses inputnya ya. Inputnya ada di XP. Sekitar berapa tadi? Kira-kira saya masukin lagi 2.500 mungkin ya. Coba 2.500 itu level berapa? 7 ya, masih level 7. Next-nya adalah 4.096 ya. Atau tadi bisa menggunakan 30.000 juga bisa ya, level 13 ya kan. 30.000 ya. Nah, ini untuk nilai experience dan ada pun outputnya adalah level tadi ya. Nah, ini untuk outputnya. Nah, perhatikan lagi untuk membuat sebuah variabel ya. Variabel nggak bisa langsung seperti ini ya. Saya ada variabel dengan nilai 30.000, tapi nggak bisa langsung kayak gini ya. Harus diberikan tipe data dari variabel itu. Dalam dunia pemrograman ya, apalagi yang compiler ya. Compiler itu literal tidak bisa dibuat seperti ini. Ya, harus menggunakan yang namanya tipe data. 30.000 ini adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat di sini bisa saya lihat ya, ada keterangannya merepresentasikan 32 bit. Signed itu bertanda ya, integer ya. Kalau signed itu bisa minus. Kalau unsigned itu tidak bisa minus ya. Jadi bisa diperhatikan.
Karena di matematika sendiri kan ada bilangan asli, ada bilangan bulat, dan ada bilangan cacah ya. Nah, untuk bilangan cacah dan bilangan asli itu tidak mempunyai angka apa, tidak punya tanda minus ya. Dia tidak boleh minus. Nah, itu namanya unsigned ya, unsigned. Sedangkan representasi 32 bit ini dalam matematika dikenal dengan bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat itu ada macam-macam. Ada 8 bit, ada 16 bit, dan ada 32 bit. Dan yang paling panjang adalah 64 bit. Bagaimana cara kita tahunya? Nah, kalau yang 8 bit itu nanti dia menggunakan beberapa bahasa pemrograman memang punya ya. Tapi saya cek di sini ada apa enggak. Sini ada short ya. Berapa short ini? Nah, short ini 16 bit ya. 16 bit. Di bawahnya lagi ada enggak? Byte. Coba ya, ini ada byte di sini. Nah, dia mempresentasikan 8 bit unsigned ya. Tidak boleh minus. Nah, tapi dia mempresentasikan 8 bit. Ya, bisa menggunakan byte. Dan ini lebih ya ini. Tidak bisa dikonvert karena dia 32 bit. Short ya, short untuk 16 bit. Bisa enggak? Nah, kalau short masih bisa ya. Walaupun dia ini 32 bit tapi masih dikategorikan di bawah 16 ya. Nanti bisa dicek untuk tabelnya ya. Berapa sih yang dihitung 32 bit, berapa sih yang dihitung 16 bit ya, panjangnya itu ada ya. Kalau 32 bit itu apa? 32 bit itu namanya integer ya. Ini integer. Ini bahkan sampai 128. Banyak ya. Oke, integer di sini adalah mempresentasikan 32 bit. Cocok ya. Cocok. Di atasnya lagi ada yang namanya long ya. Long itu udah paling tinggi. Nah, 64. Ada yang tadi ya 128 ya. Tuh, bisa menggunakan ini. Nah, untuk yang bilangan bulat bagaimana? Untuk yang bilangan bulat, misalnya 0,2 gitu ya. Nah, dia error ya. Kenapa error? Karena ini double ya, double precision. Floating number. Nah, nggak bisa. Kalau floating number itu harus menggunakan double. Seperti ini. Ya. Jadi, dia mempresentasikan. Nah, adapun di bawah double, double itu kalau di beberapa bahasa pemrograman itu kehitungnya 64 bit ya. Bitnya besar double ini. Ada yang lebih kecil lagi, namanya float. Kalau di bahasa C++ mesti terkenal nih float. Ya. Nah, float itu mempresentasikan single precision ya. Jadi lebih kecil. Lebih kecil ya. Kalau double tadi dia kelihatan besar ya. Itu sekitar 64 bit. Kalau single, kalau float ini ya, single dia mempresentasikan sekitar 32 bit. Lebih kecil ya. Tapi kok ini error? Nah, untuk float harus dikasih F ya. Nah, begitu. Di Unity rata-rata menggunakan float. Karena double terlalu besar. Masih dianggap besar. Nah, ini untuk tipe data ya, tipe data. Nah, tipe data apa yang pas untuk nilai 30.000 ya kan? Nah, kalau di level pemula bisa menggunakan integer saja udah cukup ya. Jadi integer XP sama dengan 30.000. Bagaimana cara membacanya? Integer ini adalah tipe data ya, perhatikan. Integer ini adalah tipe data. EXP ini adalah variabel ya, variabel, dan 30.000 ini adalah value-nya, nilainya ya. Terus sama dengan ini apa? Sama dengan ini dianggap operator ya, dianggap operator. Jadi kalau sama dengan 1 itu adalah penugasan. Sedangkan untuk sama dengan 2 ini beda ya, penegasan. Beda satu huruf. XP kemudian akan dideteksi di dalam sysop ini ya sebagai lokal variabel dengan tipe integer ya, logonya kotak warna biru. Ini artinya variabel ya. Kalau ada kurung sikunya ini dia lokal variabel gitu. Nah, adapun variabel ya, variabel itu bisa dideklarasikan secara implisit ya. Implisit itu lawannya eksplisit. Kalau eksplisit itu ini eksplisitnya artinya apa?
ini bisa tidak diberikan nilai dulu ya. Diberikannya nanti di luar. Nah, kayak gitu. Jadi satu sintaks saja seperti ini. Tapi dia sudah deklarasikan, tapi tidak diberikan nilai begitu. Ini boleh ya, nanti kasih nilai di bawahnya. Nah, ini namanya eksplisit ya. Jadi ini namanya eksplisit. Bisa juga dilakukan langsung, yaitu implisit. Kalau implisit itu dia pemberian nilai secara langsung. Bedanya di mana? Kalau langsung diberikan nilai seperti ini, maka saya bisa mengganti integernya menjadi var. Var itu kalau di C++ namanya auto, sama ya. Jadi dia akan memberikan tipe data secara implisit ya, langsung di dalamnya. Nah, kalau menggunakan var itu harus dikasih nilai, ya kan? Kan dia implisit ya, harus langsung dikasih nilai. Nah, nilainya itu akan menentukan tipe datanya ya. Jadi kalau experience ini diberikan 30.000, maka secara otomatis experience ini akan berubah menjadi integer. Kalau di sini saya ganti misalnya false ya. Nah, maka dia langsung akan berubah menjadi boolean ya. Nih, boolean. Begitu juga kalau saya kasih jadi 30.000,5. Nah, langsung berubah menjadi double ya. Seperti itu. Itu var. var ini cukup efektif ya. Cukup efektif kalau kita tidak mau memikirkan tipenya apa gitu ya. Jadi langsung otomatis aja gitu. Tapi dia tidak boleh eksplisit ya. Tidak boleh seperti ini nggak boleh. Nah, error dia. Tuh. Tipe implisit variabel harus diinitialis ya kan. Kalau enggak dia dinyatakan error. Nah, untuk eksplisit sendiri itu bisa dirubah ya, bisa di-upgrade menjadi konstanta ya. Misalnya seperti ini. Konstanta ya. Nah, konstanta ini bisa menggunakan langsung integer. Integer contohnya misalnya next gitu ya. Sama dengan 90. Nah, begini. Ini konstanta. Kalau konstanta tuh kalau di matematika ditulis dengan huruf kapital ya, full. Biasanya ya. Kalau ada spasi nanti pakainya underscore. Nah, begitu. Ini konstanta. Beda kalau di variabel ya. Kalau variabel ya saya cukup XP ya, XP. Nah, saya tidak pakai spasi, tapi digunakan huruf kapital pemisahnya. Jadi dia dipisahkan dengan huruf kapital, yaitu standar yang biasa dipakai dalam dunia pemrograman ya. Karena untuk variabel itu tidak boleh pakai spasi. Nah, spasi itu digunakan underscore, biasanya digunakan untuk yang konstanta atau menyatakan ordo biasanya. Kelompok kelompok ini, kelompok value biasanya. Nah, ini konstanta ya. Konstanta ini tidak bisa di implisit ya, implisit dalam arti menggunakan var itu nggak boleh. Ya, tuh langsung error dia ya. Tidak bisa ya, tidak dapat dirubah ke konstan. Begitu juga dengan eksplisit yang tidak memiliki nilai, nggak boleh ya kalau konstanta ya. Kayak gini tuh nggak boleh. Konstanta itu harus punya nilai awal. Seperti itu ya. Nah, ini seputar tentang variabel ya. Terus selanjutnya level ya. Saya akan buat level. Level ini adalah menggunakan pangkat ya. Bisa dicari di Google atau di ChatGPT ya untuk pangkat itu menggunakan math ya. Ini ada math matematika. Ini ya sistem.math ya kan. Untuk trigonometri, logaritma dan fungsi matematika lainnya. Pangkat itu kalau bahasa Inggris namanya power ya. Ada nggak? Nah ini ada power. Ya. Raised by specific power ya, specified power. Nah, dia membutuhkan argumen dua ya, X dan Y. Nilainya adalah double. Oke, di sini sudah ada nih contohnya XP, 2. Artinya XP dipangkatkan dengan 2. Tapi saya tidak pakai 2 ya, saya pakainya berapa? 4 ya. 4. Dan karena ini eksplisit ya, sorry, karena ini implisit, dia langsung otomatis menjadi double. Kita butuhnya integer. Nah maka ini harus di casting ya, namanya casting.
Nah, ini namanya casting. Oh, ini ada keliru ya ini ya, bukan 4 ya, tapi seperempat atau 0,25 kalau jangan sampai salah ya. Jadi nggak jadi nanti. Nah, level ya. Oke. Jadi ini namanya casting ya. Casting. Saya tidak butuh ini. Saya hapus saja ya. Nah, sekarang saya akan lihat hasilnya ya. Menggunakan redline. Ini redline sebenarnya dipakainya di konsol ya, konsol yang terminal CFD. Tapi kalau di GUI sebenarnya nggak perlu pakai konsol. Cuman nggak apa-apa, saya pengen tahu aja hasilnya berapa. Nah, supaya saya bisa tahu hasilnya berapa, ini saya debug dulu ya, saya tandai. Nah, ini saya debug ya. Lalu kemudian saya play. Ya, langsung saja ya, saya lihat hasilnya berapa. Nah, ini ya, dia berhenti ya, karena sudah saya tandain. Dia otomatis berhenti, masuk ke mode debug ya. Debug, dicek di sini, dia berhenti ya, dicek levelnya ya. Tuh, muncul 13 ya. Berarti kan pembuktian dari Excel ini kan sudah benar ya. Kalau dikasih 30.000, maka nilainya adalah 13 untuk level. Seperti itu ya. Nah, di sini juga sudah terbukti. Oke, saya stop lagi. Nah, sekarang saya tinggal tambahkan next-nya ya. Nah, untuk rumus next itu adalah, ini saya ambil dulu. Nah, next adalah F2. F2 itu adalah level ya. Ini level, berarti saya tulis level. Dijumlahkan dengan 1. Lalu kemudian dipangkatkan dengan 4. Ya, berarti ini saya copy dulu. Lalu levelnya saya pindahkan ke sini. Nah, pangkatnya adalah 4 ya. Nah, sekarang saya akan coba lihat apakah benar ya. Apakah benar konsol nya saya ganti pakai dolar. Jadi string ya, saya coba buat XP saya tulis, masukin variabelnya ini saya potong ya supaya bisa nyusup ke dalamnya menggunakan tanda dolar ya. XP lalu per next. Nah, begitu ya. Jadi ini cara bacanya XP ini dibuat string ya, dibuat string lalu kemudian stringnya itu dipotong masukkan XP-nya tadi 30.000 dan next-nya masukkan sejumlah hasil dari rumus ini ya. Coba ya, saya tandain lalu saya play. Coba ya, ini saya klik, lihat hasilnya. Coba. Nggak kelihatan ya, coba saya buat tipe data baru ya. strXP. Nah, ini stringnya saya pindah aja ke sini ya. Supaya dia kebaca ya. Nah, ini saya tandain. Saya coba jalankan ulang. Coba saya klik ya. Nah, muncul. Nah, ini bener ya ini ya. Nah, tampil ya. 30.000, next-nya adalah 38.416 untuk level 14 ya. Nah, ini ya. 30.000 per 38.416 menuju ke level 14. Nah, ada sesuai ya. Nah, kalau mau menambahkan format number ya tadi ya, yang separator ya. 1000 per 1000 nanti dikasih koma gitu kan. Nah, nanti di sini tinggal ditambahkan aja titik 2 N 0 ya. 0 itu artinya tidak ada dua angka di belakang koma. Jadi kalau di cuma N aja nanti muncul dua angka di belakang koma. Ya, supaya hilang kasih
N0. Sini juga sama ya, saya kasih. Nah, N0 ya, supaya ada separatornya ya. Nah ya, supaya kelihatan, ini saya debak dulu ya di sini. Tak tandain ya. Lalu saya coba tekan tombol kliknya ya. Nah ini. Ya sudah ada separatornya ya. Jadi bacanya lebih gampang. 30.000 gitu, 38.000. Nah, sehingga dia sudah terlihat bentuknya ya. Kalau nggak mau pakai separator ya tinggal dihapus aja ya. Itu pilihan opsi. Nah, ini sudah sama dengan Excel ya. Sudah sama ya. Nanti saya tinggal membuat ke dalam bentuk yang lainnya ya. Nanti akan saya coba bahas untuk function ya. Sekian dulu untuk pembelajarannya. Jangan lupa like jika suka sama program ini dan subscribe jika program ini membantu. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.